Karena minggu depan kita sudah memasuki pertengahan tahun yang baru, bulan Juni 2024. Dunia berputar begitu cepat, tapi kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Ya, semoga kita tetap setia dalam penyertaan kepada Tuhan. Iman kita semakin kuat, karena semakin hari, semakin tahun, kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Biarlah Tuhan menemukan iman kita semakin kuat. Kita boleh katakan bersama kepada Tuhan bahwa bersamamu kita selalu kuat, bersama Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersamamu kami boleh mengalami kekuatan demi kekuatan hari lepas hari. Haleluya. Kita boleh melewati segala musim. Kita boleh melewati segala permasalahan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau ada. Amin. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Di tiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu. Benar Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Amin. Bersamamu
besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, haleluya. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar, haleluya, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, besar anugerahmu, haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau yang perkasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ketika kami boleh kagum akan Engkau Tuhan, kami boleh hormat, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau. Kemudian tuh bagi berdiri saudara-saudara. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
Tuhan. Kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah bersama dengan kami sampai dengan kami saat ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Oleh karena itu kami memberikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kuatkan iman kami hari lepas hari, supaya semakin hari kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang telah membebaskan kami dari segala permasalahan hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan. Bersama Engkau kami boleh menghadapi segala musim, segala perkara Tuhan. Saat ini kami ingat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Karena kami tahu musim ini adalah musim yang jahat. Banyak sekali sakit penyakit yang menimpa kami Tuhan. Jika kami terkena sakit, jika Engkau yang menghendaki itu kami boleh sakit, kami percaya Tuhan Engkau juga sendiri akan sembuhkan kami Tuhan. Engkau yang akan pulihkan kami Tuhan. Supaya kami boleh kembali mengalami masa-masa sukacita kami. Kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka sedang lemah iman. Mereka sedang meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang begitu kasih mengikat mereka kembali dengan tali kasih-Mu, supaya mereka juga boleh kembali menikmati berkat yang sama seperti kami. Mereka bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka sedang dalam perjalanan Tuhan. Engkau juga bawa mereka, langkah mereka ke tempat ini Tuhan, untuk sama-sama boleh menikmati berkat yang sama seperti kami di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir, Engkau juga hadir tengah-tengah kami, memberkati kami, menyertai kami. Bila kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kami percaya sukacita sudah ada di tempat kami dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita boleh percaya bahwa di dalam kuasa, dalam pujian ada kuasa. Saudara, ketika saya disuruh seseorang yang orang seberang, maksudnya yang orang bukan beragama Kristen, itu ada tetangga saya kesuruh semacam kayak kerasukan. Wow, kerasukan. Saya dipanggil, tolongin teman saya. Saya pikir, waduh, agamanya nggak sama, tapi saya sudah nolongin mereka, yang nggak apa-apa. Kebetulan saya datang ke sana, di sekitar tempat itu ada orang juga yang pakai salib, pasti ada Kristen dong. Saya bilang, bantu saya doa ya. Nah sebelum doa kita puji-pujian dulu. Biasa pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang sedang itu haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Itu benar-benar memberikan kekuatan dan orang itu langsung matanya seperti orang yang kerasukan yang mau di itu pasti mereka ngalamin matanya mendelik itu. Oh kayak ketakutan itu rohnya udah mau keluar. Saya doakan haleluya dalam nama Yesus kuasa darah Tuhan menyembuhkan kamu. Keluar dari orang ini. Ya kan? Nah kita sebelumnya doa dulu untuk keselamatan diri kita juga supaya Tuhan setan tidak nempel ke kita. Kita percaya ada kuasa dalam pujian. Ketika kita memuji Tuhan, setan kabur. Kenapa? Yang kita pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Allah kita bertata. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Hei, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan pujian. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, hei ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada
kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya, Tuhan berkuasa atas puji-pujian. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Hei, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Hei, pujian menyanyilah segenap yang hati dan dia jiwa. sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Nyanyilah hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oleh karena itu tetaplah kita bersyukur, memuji Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya kasih ianya na 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 hey na 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 na. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena itu kita boleh serukan nama Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan bergoyah, tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey, haleluya, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan. Hey, dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Hei, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya. Hei, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Hei, amin. Silakan duduk kembali saudara. Serukan nama Tuhan, serukan nama Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Nama Yesus nama yang paling berkuasa. Tiada nama lain di bawah kolong langit yang bisa menyelamatkan diri kita. Saudara, banyak yang bilang kita bisa mengusir setan dengan segala cara. Oh tidak, hanya dengan nama Yesus setan bisa terusir. Saudara tahu, setan kenal dengan nama Yesus, tapi dia takut dengan kuasanya. Ketika peristiwa orang Gerasa yang gila, setan bilang apa? Hei Yesus, ada apakah engkau dengan aku? Tuhan bilang, hai engkau, pergilah dari orang ini. Dan akhirnya setan itu takut dan pergi ke ribuan babi. Jadi kalau di televisi kita suka lihat orang ngusir-ngusir setan, itu sebenarnya bukan ngusir, mindain. Ya, kenapa? Sesama setan tuh nggak mungkin berantem, karena setan tahu ada yang pangkatnya lebih tinggi, dia akan tunduk, dia akan pindah. Tapi hanya dengan kuasa nama Yesus, setan takut. Ya, jadi kita kalau ngusir setan, ngusir sesuatu, pakai nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, serukan nama Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena bagi Tuhan tiada mustahil. Tuhan sanggup melepaskan segala beban, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bagi Tuhan tiada mustahil.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Kau berikan hati kami, pikiran kami. Hanya nama Yesus. Karena bagi Tuhan tiada mustahil. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, benar Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Benar Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Kami undang hambanya Bapak Arisian. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Satu dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena anugerah-Mu kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu perkasa. Kami rindu bahwa apa yang Engkau ungkapkan, Engkau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu, itu boleh nyata dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan betapa beruntungnya dan bersyukurnya kami dapat menjadi anak-Mu. Oleh karena itu kami rindu saat kami berbicara tentang Roh Kudus yang membuat kami bisa percaya, bisa bertobat, bisa menyadari diri kami yang berdosa ini, yang membutuhkan pengampunan-Mu. Kami diarahkan, kami diteguhkan, dikuatkan, sehingga sungguh Roh Kudus benar-benar menjadi roh yang menghiburkan, yang menguatkan, yang menolong kami di setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Ya, saya bersyukur untuk kesempatan kita dapat kembali belajar firman Tuhan saat ini. Tema yang saya ambil Comforter karena masih nuansa Pentakosta. Begitu ya. Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang paling banyak disalah mengerti dalam sejarah gereja. Sampai hari ini, banyak kali mengacu Roh Kudus hanya pada kuasa, power, untuk melakukan banyak mujizat. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita mau. Namun kurang melihat satu keutuhan. Banyak kali juga berpikir bahwa Roh Kudus baru ada setelah hari Pentakosta. Sedangkan dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air, mempersiapkan segala sesuatu untuk penciptaan yang dilakukan oleh firman Allah itu. Nah, mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Oke, depan juga ada. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam konteks ayat ini, penghibur, comforter, itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, jauh melebihi banyak karunia. Bahwa kita bisa percaya kepada Yesus oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Yang jarang diperhatikan, yaitu apa yang dilakukan Roh Kudus menjembatani 2000 tahun yang lalu dengan kita yang ada sekarang, seakan-akan peristiwa penyaliban Yesus terjadi dalam hidup kita. Kita percaya itu terjadi. Padahal jaraknya begitu jauh. Ada banyak kematian orang baik di dalam peperangan, kemerdekaan. Tapi nggak ada connect sama hidup kita. Ya kita tahu banyak pahlawan yang baik berkorban. Banyak orang baik berkorban. Tetapi nggak ada hubungannya dengan hidup dan keselamatan kita. Dengan kemerdekaan bangsa, iya. Tetapi Roh Kudus yang membuat kita begitu yakin bahwa Yesus mati itu untuk saya. Itu yang nggak bisa dikerjakan dalam hal yang lain. Yang kedua,
Kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus melalui apa? Tahu pengorbanannya itu untuk kita. Nah, kenapa kita mau percaya? Karena Roh Kudus yang membuat kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Yang mengisapkan kamu akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Bahwa setiap hidup manusia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, apakah kita benar atau tidak? Dan kita tahu bahwa kita nggak benar. Sehingga kita harus melekat kepada Allah yang akan menghakimi nanti. Tapi bukan cuma itu saja, Roh Kudus bukan teh celup, kata Mongol. Yang keluar masuk kayak burung merpati keluar kandang. Dia dimeteraikan dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang pertama ayat 13 kita baca, ayat yang ke-14. Mari kita lihat ke Efesus, ini tetap ada dalam Yohanes 14 ayat 26-nya. Efesus pasal yang pertama ayat 13, 14 menggaransi bahwa ia menyertai kita sampai selama-lamanya dengan cara apa? Ya, ada dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca sama-sama 3, 4. Karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh itu milik memuji kemuliaan. Jadi itu garansi, asuransi yang kita pegang bahwa dalam hidup ini kita nggak akan pernah gagal untuk sampai kepada kekekalan melalui apa? Roh Kudus. Nah, meterainya itu pada roh, bukan yang 10.000. Kalau penistaan agama, menista pejabat negara, presiden, kemudian damai dengan plak segel, 10.000 tanda tangan, selesai. Itu bisa dikelet. Gitu. Kalau ditato, meterainya bisa disetrika, hilang. Tapi roh nggak akan bisa. Karena itulah meterai yang Roh Kudus buat sampai kepada kepenuhannya. Artinya sampai keselamatan itu memang penuh, bertemu dengan Bapa di sorga. Itu yang Yesus bilang, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dalam up and down kehidupan kita. Tidak mudah, namun disinilah yang banyak kali disalah tafsirkan. Pada waktu menghadapi pergumulan hidup, kita merasa diri kita sendirian, seakan-akan gak ada Roh Kudus. Waktu kita sakit gak sembuh, waktu kita bangkrut gak bangkit lagi, waktu kita ketipu orang kalau udah doa puasa untuk tender itu misalnya gitu kan, atau untuk persoalan itu jeblok juga. Udah pelayanan, mau pergi pelayanan doa, pulang pelayanan doa, pesawatnya jatuh juga. Gitu kan. Karena kita nggak mengerti, mau pergi KKR, bisa kecelakaan. Ya, saya ingat dosen saya bercerita, dia mendengar berita papanya mau pergi ke sidang sinode di Kinasih, Sukabumi, di tol Jagorawi, truk bajak itu yang apa itu yang segini-segini itu, besi beton itu menghantam mobilnya, habis masuk ke badannya. Jadi anaknya bilang ya papanya dia lihat itu meninggal dengan badan yang hancur tertusuk besi. Sebagai ketua sinode pendiri gereja GKI, sekarang kita terus di mana Tuhan memelihara? Seringkali selalu kita kaitkan dengan seperti itu untung ruginya. Lantas kita melihat kalau ada orang KKR banyak kesembuhan terjadi, Roh Kudus bekerja. Karena itu di bannernya bilang, saksikan mujizat Allah terjadi. Siapa yang bisa menggaransi mujizat Allah terjadi? Enggak ada. Alami kuasa Allah, alami mujizat Allah. Belum tentu. Atau kalau di Afrika tuh lebih ngeri lagi. Urapan seorang hamba Tuhan itu kuasanya waktu KKR itu api turun memang.
muter ada badai api. Tapi meaningnya apa? Nggak ada meaning apa-apa. Hanya show of force, ada kekuatan yang dukun juga bisa buat. Kenapa waktu Elia turunkan api untuk mengembalikan Israel kembali kepada Allah? Bukan untuk show of force bahwa Allah itu hebat, membuat mujizat. No. Ini yang kadang jadi salah persepsinya. Gitu ya. Tahun 94 Benny Hinn udah mengakui gitu. Kalau yang pakai jaket dia muter-muter rebah salah pengajaran. Karena dalam sejarah perjanjian baru cuma Elia aja yang menyerahkan jubahnya, kulitnya itu, jaket kulitnya ke Elisa. Setelah itu nggak ada lagi nabi yang memberikan transfer roh. Tetapi kadang kita berpikir, wah seperti itu. Dan sekarang terulang lagi gitu kan. Mulai lagi banyak orang melihat sepatu terjungkal, ke jaket terjungkal. Lantas begitu hebat doa urapannya ya sampai sapu tangannya dilipat kayak Petrus gitu. Kemudian setiap KKR ke berbagai negara passing untuk yang sakit pegang doakan nanti sembuh. Jadi jimat. Dan mereka menganggap itu Roh Kudus. No. Ternyata orang yang berdoa dan powerful sapu tangannya itu ke berbagai negara untuk menyembuhkan orang ternyata memperkosa jemaatnya 15 orang. Jerok Lee di Korea. Yang kebetulan kedua kali terlibat dalam pertemuan internasional dengan gereja itu untuk World Christian Doctor Network, pertemuan dokter Kristen sedunia. Jadi mengerti di dalamnya seperti apa. Tetapi maksud saya, bahwa banyak orang terpengaruh. Wih, hebat ya Roh Kudus. Apalagi kalau udah pakai apostol. Profet gitu kan. Banyak sekali kalau udah Afrika, Brazil, ke Filipina atau ke India, di Indonesia apostel, profet, ada nabi, ada rasul. Tapi yang menyebut dirinya apostel, profet dengan mujizat KKR terjadi di mana-mana. Ternyata pedofilia juga di Bandung. 15 anak juga. Keluarga besar pendeta. Artinya, kadang waktu kita coba bandingkan Roh Kudus hanya sekedar power, iblis juga bisa. Nah, disinilah keunikannya waktu Tuhan menciptakan manusia, itu menurut rupa dan gambarnya untuk bisa berelasi dengan Allah, manusia tidak mungkin hidup tanpa roh lain dalam dirinya untuk eksis. Sehingga pada waktu bukan roh Allah yang memelihara dia dan yang menguasai dia, maka roh iblis yang akan masuk. Kalau dalam dunia persilatan itu lebih jelas gitu. Kalau tanpa diisi nggak akan bisa matain besi, pasang pompa gitu kan, atau lompat rumah atau ngelempar paku, nancep, atau kalau di Dayak ngelempar rumput aja orang bisa nancep gitu, daun bisa jadi uang. Semua ada roh yang mengisi. Dan di tiap agama itu ada. Perbedaannya dengan orang Kristen, kita tidak percaya kepada roh-roh ini. Hanya satu, pada Roh Kudus. Nah waktu itu di-combine, kesannya hebat, bisa banyak mujizat, tapi bukan Roh Kudus lagi yang bekerja. Karena Roh Kudus nggak bisa diduakan. Misalnya kayak tadi, Bro Tommy cerita untuk ngusir setan. Bahwa setiap anak Allah diberikan hak untuk bisa ngusir setan. Bahkan orang yang belum menjadi Kristen tapi percaya nama Yesus itu punya kuasa dan dia sungguh jujur mempercayai itu, dia bisa tetap ngusir setan. Yang membuat komplain murid-murid, dia bukan dari kelompok kita guru, terus pakai namamu ngusir setan, buat mujizat. Yesus bilang, yang tidak melawan kamu, itu di pihak kamu. Nggak usah larang. Tetapi anak-anak Skewa pakai nama Yesus. Kisah Rasul 16 itu, setelah melihat Paulus ngusir setan, penguasa yang peramal perempuan. Wah dia coba tiru, demi nama Yesus orang Nazaret, aku perintahkan kau pergi. Setannya bilang apa? Siapa lu? Yesus gua kenal, Paulus gua kenal, lu siapa ngusir-ngusir gua? Habislah disikat sama mereka, 7-7-nya. Tapi itu betul terjadi. Ada 2 orang yang cerita, satu di Jakarta, pada waktu saya di Yusuf Roni, satu di Bali. Yang ngusir setan, dia yang terlempar malah.
Jadi ikut-ikut pelayanan pelepasan, ketua pemuda, karena merasa sudah ketua pemuda, wah ikut pelayanan pelepasan, pas ngusir setan, dia tengking, bukan setannya yang keluar, dianya yang mental ke pintu. Baru saya tahu, nggak bisa main-main Pak. Iyalah, kenapa? Kalau itu isinya kuat, habislah kau. Yang satu lagi, temennya kesurupan, dukun, Chinese, model tatung gitu, bertobat, mau bertobat tapi kan ilmunya banyak, jadi panggillah hamba Tuhan sama dia. Nah dia juga ikut menyertai karena itu temennya, jadi ikutlah nengking, waktu nyanyi pujian kemudian nengking, ikut nengking, dianya yang kecekek. Kenapa? Karena waktu ada celah dalam hidup, entah satu belum lahir baru, entah udah lahir baru tapi punya persoalan, lagi marah, kebencian, atau dosa apa yang belum diakui, celah itu bisa membuat lubang untuk orang berantakan. Tetapi pada waktu menghadapi kegelapan seperti apapun, Roh Kudus bukan hanya sebagai komforter yang cuma bisa menghibur, tapi juga memberikan kekuatan, kemampuan dan keberanian. 1 Yohanes 4 ayat 4 kita baca. Dari sini, setiap kita kalau lagi tetangga ada yang kesurupan atau apa, bisa berdoa dalam nama Yesus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 3, 4. Kamu, yuk 1 Yohanes 4 ayat yang keempat kita baca sama-sama. 3, 4. Kamu berasal dan kamu telah sebab nah, ini bukan cuma masalah ngadu kekuatan dengan dukun atau disantet nggak mempan, itu kan kita nggak tahu kalau kita lagi diguna-guna disantet atau kita pergi ke daerah tertentu di Kalimantan, ke Sulawesi, atau kami kemarin ngobrol di Pekanbaru gitu ya. Ada restoran-restoran itu yang bisa pakai racun mistik gitu untuk ngerjain orang, kadang makanan atau apa yang kita nggak tahu tapi bisa dikerjain habis gitu. Nah dalam konteks yang seperti itu kita nggak pernah tahu sebenarnya, tapi Roh Kudus bisa menolong, menguatkan saat kita berdoa sebelum makan atau perjalanan kita udah kita serahkan sama Tuhan yang memimpin, kita nggak tahu. Tapi ada momen di saat kita sedang diperhadapkan dengan kuasa gelap, iblis atau apapun, Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk melangkah walaupun sendirian saat itu. Ini bukan nantangin setan ya. Kadang orang kesan bablas gitu. Ke Bali gitu. Minyakin patung-patung yang di sana nggak ada meaningnya. Nah itu patung nggak bertobat gitu loh. Orangnya yang bertobat, bukan patung yang diolesin minyak gitu kan. Nggak ada artinya apa-apa. Atau ke Gunung Kawi, waktu itu JDN bilang ngapain ke Gunung Kawi kelilingin, iya Pak kami mau kelilingin nih. Ya apa juntrungannya gitu loh. Di Israel pun banyak tempat kayak gitu, Yesus nggak datang ke situ nengkingin. Kenapa? Karena itu bukan urusan. Yang ada adalah bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik bahwa itu salah. Tetapi pada waktu diperhadapkan dan ditantang, disinilah seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan bisa menggunakan kuasa Roh Kudus itu untuk menolak semua kuasa-kuasa kegelapan. Dan kadang kita kecolongan. Pada waktu pelayanan di Toraja, masuk ke pedalaman Kalumpang tahun 87. Itu ada teman, kami diutus dua-dua. Saya ke gunung yang lumayan cukup tinggi, yang katanya orang Jawa nggak pernah sampai ke sana, Gunung Mariri waktu itu. Jalan dari jam 6 pagi sampai jam setengah 7 malam. Lewat gunung, sungai, hutan. Nah, teman lain jalan ke satu kampung, saat dia jalan tiba-tiba jatuh lumpuh, nggak bisa bergerak. Akhirnya mereka dalam beberapa saat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Bisa jalan lagi. Ternyata ada dukun di situ. Memang tahu kami akan datang, ada 7 orang yang akan KKR di berbagai daerah di kampung. Jadi mereka taruh penghalang jalan untuk lumpuh, di jalan ditaruh. Jadi pada saat mereka lewat, kena. Ya, tapi sesaat itu, setelah itu bangun dan masyarakat lihat, itu jadi modal. Yang lain lagi, persoalannya beda.
Sudah jalan 4 jam, tiba-tiba dia rasa kok ada sesuatu yang aneh di celananya. Dia buka, lompat kadal di celana dalam. Bayangkan pakai celana jeans, kadal bisa masuk. Kepala desa bilang, Pak bukan saya yang buat Pak, bukan saya yang buat. Katanya. Udah takut dulu kepala desanya waktu pas berhenti di rumah kepala desa. Tetapi orang bisa ngerjain untuk masuk, nggak masuk. Cuma sampai celana doang. Nah ada saat-saat seperti itu. Tapi kita nggak diminta untuk nantangin. Mana Lucifer, mana ini, enggak. Mikael aja nggak menang perang 21 hari lawan Lucifer. Dan saya yakin selama ini dukun-dukun yang banyak muncul di YouTube ketemu Lucifer lah bicara, itu semua halusinasinya. Dia nggak akan muncul sesederhana itu. Gitu kan. Kenapa ya? Sama seperti Mikael nggak muncul di setiap doa orang percaya. Betul? Daniel pun waktu puasa 3 hari kan. Di 21 hari itu baru itu menyatakan diri. Sehingga pada waktu kita melihat, kembali kita ke PowerPoint yang tadi, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu, maka kita akan melihat betapa kuasa Tuhan itu memang memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, penghiburan, keberanian, tetapi juga Roh Kudus di sini memberikan kekuatan, penghiburan, tetapi sekaligus ketenangan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Waktu kita tahu ada penolong, waktu kita tahu ada pengacara kita, advokat kita, pembela kita dalam hidup kita, penolong kita yang memberikan kekuatan, kita akan memiliki 3 karakter dalam menghadapi kehidupan. 2 Timotius 1 ayat 7. Dan 3 hal itu tuh nyata. Jadi penghiburan itu bukan pada waktu down, waktu hancur gitu loh. Kita bisa lebih tenang, bisa bersyukur. Tetapi juga ada modal dalam bersyukur itu, dalam ketenangan itu menghadapi realitas yang tak mampu kita hadapi dengan kekuatan sendiri. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 3, 4. Sebab Allah memberikan bukan melainkan roh, kekuatan, kasih dan penguasaan. Nah itu ya ada ketertiban, ada penguasaan diri maksudnya di ketertiban itu. Dalam TB2 dikatakan itu penguasaan diri. Jadi waktu kita dikatakan kita memiliki komforter Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, fluktuasi. Sekarang kan isunya keras. Perang dunia ketiga, bencana alam, COVID di Singapura udah meledak lagi, begitu kan? Ekonomi hancur, Jakarta tenggelam karena tsunami 8,4 skala Richter, yaitu anak Krakatau persoalannya. Dan berapa gunung berapi seluruh Indonesia sudah mulai bergerak, bergetar, erupsi. Kita tahu, tapi kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Dan kita bisa fokus tetap kerja, tetap pelayanan, tetap menata keluarga kita. Meskipun kita tahu secara manusia nggak ada garansi ke depan lebih indah daripada hari ini. Tapi dengan Tuhan kita tahu itu akan lewat. We through it. Kita akan lewatin itu. Ada kasih. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus, karena dia memiliki kekuatan, memiliki pembelaan, memiliki perlindungan, dia lebih tenang dalam menghadapi hidup. Sehingga ada ruang untuk kasih. Yesus mengingatkan akhir zaman kasih makin dingin, makin tawar. Kenapa? Hidup kita aja udah punya banyak masalah. Boro-boro mikirin orang. Iya kan? Sedangkan untuk bisa mikirin orang, itu berarti orang itu penting bagi kita. Baru kita pikirin. Kalau enggak, mana kita pikirin? EGP. Bukan ending gospel property, emang gue pikirin. Gitu. Iya kan? Kalau kita ada kasih, baru kita bisa perhitungkan, dia penting bagi kita. Kita doakan, apa, segala macam. Ada banyak orang yang sakit, tapi kan yang penting bagi kita, yang kita ingat namanya, kita akan doakan itu. Tapi yang enggak kita tahu, karena kita rasa enggak penting, enggak kenal, ya udah, gitu aja. Kasih itu muncul. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, pasti penuh kasih.
Jadi kalau orang banyak bicara tentang Roh Kudus tapi kasihnya nggak jelas, sesuatu yang aneh terjadi. Yang ketiga, ada ketertiban. Di situ bicara penguasaan diri. Kita tahu bagaimana harus hidup di akhir zaman seperti sekarang. Setiap saat kita bisa lewat. Setiap saat kita bisa berantakan. Banjir yang tiba-tiba 4 meter kayak di Mahakam Hulu. Ya mereka banjir kalau hujan, sungai meluap, Mahakam iyalah gitu kan. Tapi pas 4 meter kalau nggak ada persediaan makanan, dan itu kecamatan terisolir, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar, karena nggak ada jalan darat, harus lewat sungai, selesai. Nunggu bantuan dari mana? Kalau melihat kondisi-kondisi yang seperti itu, kita akan melihat betapa orang-orang yang bisa bersyukur dalam situasi perang di Afghanistan, ke Irak, ke Iran, ke Yaman, sampai kemarin masih terus sampai hari ini di Gaza, ke Rafah, dan masih bisa bersyukur, bisa mencari Tuhan. Semua bukan karena kekuatan sendiri. Ada karya Roh Kudus di sana. Meskipun tidak selalu mereka semua bisa berbahasa roh. Dan tidak bisa diukur hanya dengan dari 1 Korintus 12 itu. Nah, kita kembali melihat ke dalam PowerPoint yang Yohanes 14 ayat 26. Ayat-ayat yang kita baca, hampir kita semua tahu, tapi persoalannya, next lanjut. Ini gimana itu bisa kita ngerti gitu. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Balik lagi bro ke ayat yang 26-nya itu. Nah ini. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini segala sesuatu apa yang Yesus katakan. Untuk bisa nyambung. Kalau enggak nyambung. Seperti murid-murid yang ke Emmaus, Kleopas dan Lukas. Enggak nyambung. Bagaimana Yesus bicara sama mereka berjam-jam. Mereka bersemangat membedah firman Tuhan, tapi nggak mengenal itu adalah Yesus yang bicara. Dalam Lukas 24 ayat 25 perlu dikatakan, Allah membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi tanpa Roh Kudus membuka pikiran kita, tidak ada orang yang bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa kelahiran baru, tidak ada orang yang bisa baca Alkitab dan mengerti kehendak Allah dari apa yang dia baca. Nggak nyambung. Dan kadang nggak mampu untuk baca. Pasti tidur, bulet. Baca berkali-kali bulet aja buat ngertos. Nggak ngerti sama sekali. Sepertinya baca Alkitab kayak baca buku fiksi. Yang bagi dia itu berada di entah barantah yang berbeda. Yang kedua, setelah dia mengajarkan kepada kita dan kita bisa mengerti, seringkali kita lupa. Dan fungsi Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang Yesus telah katakan. Disitulah mengapa pentingnya saat teduh, pentingnya menghafal Alkitab, pentingnya mengerti teologi. Untuk apa? Itu jadi satu. Kalau kayak buat charistik gitu kan, kalau dari belakang semeraut ya. Kita bacanya kan cakadul gitu kan. Baca sembarang, kita dengar khotbah juga sembarang, kita dengar baca buku juga kadang macam-macam. Tapi itu masuk gak karuan. Namun pada waktu Roh Kudus membuka, itu jadi satu rangkaian. Waktu dibalik, wah ternyata gambarnya itu toh. Indah. Nah karya Roh Kudus itu seperti itu, mengingatkan tiba-tiba yang dulu kita pernah dengar khotbah. Wow. Ternyata berbeda. Saat SMA saya mulai berubah. Pada waktu ikut pelajaran agama, ada 2 cewek aku tunggu saya. Untuk, karena kan saya anak berandalan di jalan. Jarang mau ikut kayak gitu. Jadi untuk itu dia tunggu depan kelas saya untuk ikut pelajaran agama. Saya juga kagum itu Tuhan mempersiapkan satu anak Manado, satu anak Batak. Masih ingat namanya, satu Evita, satu Nuryanita Tambunan. Bukan pacar, tetapi dua-duanya cantik, dua-duanya pinter. Yang satu sangat baik, sangat terkenal sampai preman di sekolah SMA 21 di Kampung Ambon itu juga nggak berani macam-macam sama dia, si Evita, orang GPDI. Karena rohani sekali stylenya. Jadi dia tunggu depan kelas sampai kelas bilang, ditungguin cewek lu tuh. Baru keluar, yuk pelajaran agama. Belajar agama.
Nah pada waktu itu setelah itu ikut persekutuan doa. Yang khotbah, saya udah nggak ingat namanya, bentuk rupanya pun saya nggak tahu, tapi saya ingat ayatnya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya kan ingat berapa puluh tahun lalu, itu tahun 82, masih bisa connect gitu loh. Nah apa yang membuat itu kalau kita lihat, iya ya, di tengah berantakannya sendiri ingat penciptamu. Tetapi bukan cuma itu, Tuhan juga menyiapkan orang kan. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bukan akan, telah. Jadi nggak doa puasa untuk memikirkan apa yang Tuhan mau ngomong sama saya nih. Itu bahaya, munculnya halusinasi. Saya pernah 2 kali dengar suara Tuhan masuk dalam telinga saya, otak saya. Tapi saya nggak bisa meng-create situasi itu untuk mengulang peristiwa itu. Nangkap maksud saya? Supaya kira-kira dapat lagi omongan Tuhan kayak gitu di setiap momen. Nggak ada. Itu momen instan terjadi. Nah Roh Kudus bekerja pada saat itu menjaga saya. Satu, membuat saya bertobat pada waktu di tempat sampah. Tony, masa depan kamu nggak seperti ini, penuh pengharapan dan sejahtera. Yang kedua, ulang tahun 17 tahun Rolling Stone. Teman-teman pada mabok, ada satu cewek dicekokin mabok, nggak ada yang berani nganterin karena kakaknya galak pulang, jadi saya bawa pulang ke rumah. Nah karena sering nonton film porno, otak saya dia agak kotor. Jadi berpikir kayak apa punyanya atau dadanya. Waktu saya mau buka kancing bajunya, tiba-tiba suara itu muncul. Kamu anak Tuhan, tidak bisa seperti itu. Itu yang mencegah saya 8 tahun hidup di jalan dengan banyak perempuan seperti itu dan minuman keras, tidak jatuh dalam free sex. Kalau enggak habis sudah. Dari diri saya ingin melakukan karena cantik-cantik. Tetapi disitulah tidak mampuan kita bertahan. Dan setelah pelayanan baru saya sadar, tanpa Roh Kudus memang ngeri. Terlalu banyak sebelum bertobat, susah dapet cewek. Setelah bertobat, banyak cewek yang nyetor badan. Makanya jangan heran. Kegagalan hamba Tuhan, jebloknya di sana banyak. Kenapa? Karena orang senang untuk sharing, konseling, apa. Nah intimacy dengan itu jebloknya tinggi. Disitulah kuasa Roh Kudus, ketertiban, penguasaan diri ada. Dan itu diingatkan, hati-hati. Karena kelemahan itu saya tahu, saya nggak terlalu banyak main di gadget. Kenapa? Takut bablas ke sana lagi. Jadi agak gaptek. Karena kan buka apa aja munculnya itu kan. Nggak mudah. Tapi karena kelemahan saya sadar. Kakek saya tukang kawin, bapak saya tukang kawin, saya juga nggak akan jauh seperti itu. Kalau bukan karena Tuhan, nggak ada yang membuat kita bisa fokus untuk tertib dalam penguasaan diri. Ya mungkin kita nggak melangkah secara fisik, tapi otak kita liar kemana-mana memikirkan orang lain. Itu pun tetap berdosa. Nah Roh Kudus itu menjaga itu luar biasa dalam konteks yang sedemikian. Next, lanjut. Kita lihat ke PowerPoint selanjutnya. Di sini yang jadi persoalan. Pada waktu fokus kita bukan kepada kemuliaan Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, Roh Kudus akan selalu diselewengkan oleh setiap hamba Tuhan atau orang Kristen. Dianggap itu jadi kayak jin. Kalau kayak kiai, ustadz, ataupun biku atau apa punya ilmu gitu, bisa untuk mendapat apa yang dia mau buat macam-macam. Kita nggak akan sehebat pesulap merah. Kita juga nggak akan sehebat kiai yang bisa kebal atau apa. Tetapi penafsiran yang buruk tentang Roh Kudus, bahkan seluruh firman Tuhan, selalu mengarah pada aplikasi yang buruk. Melenceng. Akan selalu. Bapak Ibu perhatikan kalau hamba Tuhan udah banyak bohong dalam satu sisi khotbah, beda dengan realitanya. Ngomong ngajar beda. Lihat aja itu iceberg yang kelihatan di permukaan, di bawahnya ini besar. Maka kita harus hati-hati waktu ada teguran, kamu udah mulai kayak gini ya. Udah mulai hati-hati. Karena dosa itu bisa begitu halus menjerat. Enggak kelihatan, kayak ular. Pelan, pelan, pelan. Tapi ntar rekeningnya dia tagih, kayak bil kartu kredit, kaget. Waduh, enak geseknya kan? Gitu. Pinjaman online enak kan? Gesek, gesek, gesek. Tiba-tiba kalkulasinya mabok kita. Hah?
Gitu. Ya, ada satu anak nangis-nangis minta Tuhan bekerja, campur tangan. Kenapa? Trading. Walaupun alasannya bagus, dia coba trading untuk bantu keluarganya yang miskin, yang susah. Jadi pinjam uang, main itu apa. Pertama di PUR kan dapat. Setelah itu jeblok berapa? 90 juta. Walah. Kenapa nggak berpikir? Kenapa sih kalau harus nggak makan emang? Kenapa orang Kristen menjadi takut kalau nggak makan? Padahal kita juga bisa puasa kok. Tapi sampai sebesar itu. Lantas minta tolong gereja. Ya mabuklah gereja. Ada yang sampai jual rumah, bapaknya jual rumahnya itu di pinggir jalan. Karena berapa anaknya main karena itu. Habis. Guru sekolah minggu. Nggak make sense. Kaya padahal. Gitu. Di jalan utama di Kerawang. Bapak bilang, iya saya harus jual rumah saya. Kenapa? Bayar uang bank karena anak saya. Tapi anaknya udah married, mainlah. Habis. Nggak ada ketertiban. Nah di sini Roh Kudus itu menertibkan. Jadi kalau kita sendiri easy going dan berpikir Roh Kudus akan memimpin, akan menolong, selalu arahnya akan salah. Fokus Roh Kudus selalu akan memuliakan Kristus. Berangkat dari pengorbanan Kristus yang telah nyata untuk kita, bahwa hidup kita berharga, sehingga kita tidak akan bermain-main lagi dengan pergumulan. Dan dalam konteks yang seperti ini susahnya satu, nggak selalu jawaban doa kita ada. Dan mujizat terjadi. Disitulah Roh Kudus memampukan kita melewati hari lepas hari di tengah kegoncangan, kegamangan, kegalauan. Kenapa ini terus terjadi? Dan no hope kesannya. Secara materi, secara kasat mata. Tetapi entah bagaimana hati kita yakin Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti menguatkan. Larinya seringkali ke sana. Tidak langsung mengubah persoalan hidup. Tetapi justru di tengah persoalan itu kita tahu Tuhan memampukan hari ini lewat, besok lewat, minggu depan lewat. Pas setelah itu, iya kita bisa lewat ya. Padahal kalau lihat nggak ada di atas kertas itu kita punya uang, kita punya kemampuan. Kok lewat juga ya? Kok bisa ngontrak lagi ya? Kok bisa juga ya lunas itu? Padahal kita udah megap-megap rasanya. Nah disinilah balance yang Tuhan ingatkan dan Tuhan berikan dari Roh Kudus. Seringkali kita bypass dengan mengharapkan mujizat. Enggak ada. Tapi kalau mujizat agak lama, kita coba tolong Tuhan. Dengan melakukan banyak hal. Yang kita pikir ya Tuhan nanti akan memberkati dan menolong. Next lanjut. Jika Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kita semakin sensitif. Kalau dulu kita ngomong sama orang seenaknya, sekarang mulai hati-hati. Kalau dulu kita jujur nggak sedikit, sedikit-sedikit, ya coba kita kasih ruang, gitu. Setengah jujur, perempat jujur. Kita tahu ini salah. Jujur ya, jujur. Benar ya, benar. Dengan Tuhan. Kita nggak bisa dagang sama Tuhan. Pasti rugi. Kalau hitung rugi. Kebenaran, apakah kebenaran kita hari ini lebih kuat daripada 5 tahun lalu, setahun lalu, 10 tahun lalu? Kelihatan nggak kebenaran firman Tuhan lebih menguasai kita? Itu gak jadi tolok ukur untuk kita coba melihat sejauh mana Roh Kudus memberikan kita ketenangan, memberikan kita rasa syukur yang tulus kepada Tuhan di setiap tahapan hidup kita. Karena kebenaran yang kita miliki dari firman Tuhan memampukan kita melihat hidup seperti Tuhan melihatnya. Dan kita coba mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan seperti yang Alkitab nyatakan. Nah itu bertumbuh, enggak otomatis jadi gitu karena kita sekolah Alkitab, enggak. Itu dari pergumulan hidup kita mulai mengerti, menyadari. That's right, ini Tuhan yang buat. Dan kita tahu kalaupun kita anak Allah, penghakiman dimulai dari gereja. Petrus bilang kan. Jadi ada pertanggungjawaban dalam hidup keselamatan ini, apa yang kita buat untuk Tuhan? Apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Sejauh mana kita makin terang, makin menjadi garam, makin menjadi saksi Kristus untuk bisa menyaksikan. Nah kayak tadi kalau tetangga minta tolong dong, coba kalau Pak Tommy bilang, wah saya bukan pendeta, sorry, nanti tunggu praktis tono, gitu kan? Datang, nggak jadi kesaksian, tapi waktu kita coba maju orang bilang, wih
orang Kristen ya gitu loh. Beda, bisa ngusir setan karena semua agama bisa ngundang setan. Susahnya ngusirnya. Karena kalaupun pakai dukun ya yang diusir satu keluar yang lain masuk. Cuma bentuknya yang beda. Tetapi tetap terikat, iya. Karena seperti dikatakan tadi, iblis nggak melawan iblis. Dia cuma main aja, lu keluar dulu, gue yang masuk. Isinya cuma satu, tetap keras hatinya untuk melihat kebenaran. Mungkin dia baik, mungkin dia sembuh, tetapi untuk bertobat, untuk melihat Yesus sebagai Tuhan, itu tetap nggak akan bisa. Nah, disinilah pelayanan kita menjadi berbeda, karena kita tahu akan ada penghakiman. Sehingga kita coba memberikan yang terbaik dalam mengajar, dalam berkhotbah, dalam kehidupan kita, dalam bekerja, dalam berkeluarga. Kita nggak main-main dengan Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan. Pada waktu kita sudah berpikir, gue rasanya udah cukup nih pelayanan kayak gini. Hati-hati. Kita nggak mungkin membalas segala kebaikan Tuhan. Dan penghakiman itu akan lebih sensitif pada saat kita makin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu, pada waktu kita tidak menghujat Tuhan, tapi mengambil kemuliaan Tuhan untuk diri kita, kita juga sudah melakukan kesalahan. Next, lanjut. Jika keajaiban sering terjadi, if miracle happen every day, it's not miracle again. Gitu. Jika dalam hidup kita, kita selalu merasakan mujizat, itu udah bukan mujizat lagi. Saya senang gambar ini, kenapa satu hal, saya ingat kalimat Annie Dillard. We do not sit in the darkness, but if you want to see the stars, the darkness is required. Kita nggak perlu duduk dalam kegelapan, tapi jika engkau mau melihat bintang di langit, kegelapan itu perlu. Tapi kita nggak perlu cari kegelapan itu memang sudah mendatangi dunia dan kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana melihat terang itu. Dari situ Roh Kudus bisa memperlihatkan bagaimana mengambil makna di tengah kegelapan. Bukan mengharapkan mujizat terjadi, tapi kita bisa melewati itu terjadi. Pada saat kita melewatinya, kita bisa lihat, memang Tuhan memberikan kekuatan. Dan kadang memang mujizat terjadi. Tapi mujizat terjadi pada waktu dunia tidak bisa memberikan jalan keluar. Selalu harus Tuhan yang campur tangan. Kalau semuanya bisa kita atur, ya itu belum mujizat. Ya, kadang orang Kristen terlalu rohani sih, nyebrang jalan aja mujizat kalau sampai nyebrang gitu kan. Itu juga kadang kelewatan juga. Saya bersyukur mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Iya, tadi jalanan macet. Saya pas berdoa ke tempat parkir, Tuhan buka tempat parkir. Pas mobil saya masuk, mobil lain keluar. Masuk. Mujizat terjadi. Ya boleh-boleh aja sih, tetapi ya kita nggak menganggap mujizat sebagai sesuatu yang daily, yang gampangan. Akhirnya pada waktu kita menghadapi persoalan, ada jalan keluar, kita nggak lihat itu jalan keluar. Kenapa? Yang kita harapkan pintu gerbang besar karena mujizat yang Tuhan siapkan ternyata pintu darurat yang kita harus dorong dulu baru keluar. Kayak di hotel gitu kan ada tuh ditulis kan exit, tapi kan harus didorong. Kalau enggak kan kelihatan ketutup. Bukan pintu yang otomatis kita ada dia langsung terbuka gitu loh. Nah, kadang kita selalu berharap Tuhan seperti itu. Waktu kita ada masalah, Tuhan lihat buka jalan. Kapan bergumulnya? Kapan bertumbuhnya? Waktu anak kita kecil, semuanya all out. Waktu bayi semuanya diberikan, betul? Waktu balita semuanya diberikan. Mulai bertumbuh 10 tahun, 12 tahun, dia harus makan sendiri. Dia harus nguap sendiri. Pada saat dia mulai remaja, dia pemuda, dia harus bekerja. Harus cari uang sendiri. Dia harus survive, harus struggle, harus menangis, harus gagal. Apa orang tuanya nggak sayang? Orang tuanya sayang, tapi itulah proses pertumbuhan kehidupan. Tuhan membentuk kita seperti anak Raja Wali gitu. Yang sarangnya dibongkar, rasa aman, zona nyamannya dibongkar dan dibiarkan melayang tanpa perlindungan apa-apa. Pada saat berbahaya hampir menyentuh, induknya ngangkat. Nah, waktu dibiarkan seperti itulah kita merasa kok kita sendirian ya.
kok kita nggak ditolong Tuhan ya, kok kita udah berdoa jalan keluar nggak kelihatan ya, kok kita saat teduh kok nggak ada rema sama sekali ya, gitu loh, nggak ada ayat yang nyangkut. Sebetulnya pada saat itu kita sedang didukung Tuhan. Kenapa? Karena masih baca Alkitab, masih melekat sama Tuhan, masih berharap sama Tuhan. Di tengah kesannya, kok kita sendirian. Kenapa Tuhan nggak kelihatan? Sedang mendukung kita. Banyak kali keajaiban itu terjadi setelah kita lewat benar. Kalau nggak Tuhan gagalin saat itu, hancur saya hari ini. Untung tender itu batal, coba kalau enggak. Untung saya ditolak di perusahaan itu, coba kalau masuk, udah di penjara saya. Kita nggak pernah ngerti. Tapi Tuhan itu menolong melampaui apa yang kita mampu prediksi. Next, lanjut. Jadi Roh Kudus memimpin dan hamba Tuhan memimpin dan kita juga yang terlibat di gereja memimpin. Untuk apa? Menjadikan gereja kita sebagai gereja yang berpusat pada Injil. Itu sasaran Roh Kudus. Bukan hebatnya, banyak kuasanya, banyak mujizatnya. Gereja-gereja yang terlalu menekankan mujizat, terlalu banyak pecah. Banyak perselingkuhan. Banyak macam-macam. Hebat dengan worshipnya. Apa kurangnya Hillsong? Di dalamnya banyak LGBT dan pedofil. Free sex. Apa kurangnya penyembahan sebetulnya? Padahal itu puncak. Allah berdiri atas pujian umatnya. Ada kuasa dalam pujian? Ya, kalau yang memuji itu anak Allah. Memang dipimpin Roh Kudus. Ini berarti Injil membentuk karakter gereja. Praktek, komitmen, dan perilaku gereja. Sesuai dengan apa? Injil. Itu karya Roh Kudus yang menghiburkan, menguatkan. Bukan besarnya, bukan mewahnya. Tapi di dalam konteks itu mujizat bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Buat pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata. Karena dalam pergumulan hidup kita, betapapun kerasnya, hari ini kita masih ada di sini, betul? Kita masih bisa melayani. Padahal berapa kali kita berpikir, udahlah Tuhan, sudah capek pelayanan gini-gini aja, gitu. Bosan, kadang gak ada penghargaan. Tetapi kita tahu, Tuhan melihat apa yang kita buat. Nah, dalam situasi yang seperti ini, penghiburan daripada Tuhan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tetapi disitulah fungsi namanya penolong, nggak kelihatan. Fungsi sebagai pembela, pengacara, menghadapi, bahkan Roh Kudus juga yang berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26. Saat kita tidak sanggup untuk mengungkapkan kata-kata kita karena beratnya pergumulan, beratnya tantangan. Roma 8 ayat 26. Oke, kita baca, ada di depan sama-sama. 3, 4. Demikian juga roh dalam, sebab kita tidak bagaimana sebenarnya harus, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh bersyukurlah karena bisa dikuatkan lebih daripada yang tidak punya karunia itu. Tapi setiap kita bisa berdoa dan kadang hanya menangis dan tidak ada kata-kata kita yang bisa keluar, Allah juga tahu karena Roh Kudus berdoa untuk kita. Ini nggak ada di agama lain, karena hanya dalam kekristenan lah ada Roh Kudus. Pada saat monoteisme itu betul-betul tauhid, maka Allah yang ada di sorga itu akan terlalu jauh. Sehingga kalau melihat perbedaan agama yang ada, tidak pernah mereka bisa dekat menjadi anak, hanya sampai level budak. Abdi, Abdul lah, Abdi Allah. Kita menjadi anak, tapi bukan hanya sekedar anak, kita menjadi kekasih, menjadi sahabat. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukan kita untuk melihat, mengerti, dan mentaati firman Tuhan. Nah, disitulah apa yang Tuhan kerjakan dan katakan lebih baik bagiku kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Dan kita sudah memiliki penolong
Kita sudah merayakannya. Nah, sekarang apakah kita menikmatinya di setiap hari yang kita lalui ke depan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kami berdoa, kami berserah, kami bersyukur, kami juga meminta, dan kadang kami juga bisa mengeluh dan meratap. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus yang menetap dalam hati kami, dalam kehidupan kami, mengenal kepribadian kami, mengenal pergumulan kami, mengenal kekuatan kami, dan mengenal apa sesungguhnya isi hati kami dalam segala keterbatasan yang ada. Kami bersyukur Tuhan, di dalam keterbatasan kemampuan pola pikir kami untuk memahami seluruh gerak karyamu dari zaman kekekalan sampai pada kekekalan. Otak kami terlalu kecil untuk memahaminya. Kami hanya bisa melihat sebagaimana Alkitab ungkapkan dan nyatakan. Itu pun masih terbatas sejauh Engkau membukakan bagi kami, sehingga itu dapat kami mengerti, dapat terintegrasi dalam hidup kami, mengkristal di setiap keputusan kami. Dan betapa kami rindu bahwa kami boleh bergerak, bertindak, hidup dalam mengambil keputusan searas dengan Injil. Dan itu menjadi ciri gereja kami di GBI Kedamaian ini. Meskipun kecil dan kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami rindu Engkau mendapati kami setia dengan banyak pergumulan dan pergolakan yang terjadi. Tantangan demi tantangan, Engkau memberikan kekuatan sampai hari ini bagi kami ada, bersekutu, beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan, untuk penghiburan, untuk daya tahan, endurance, untuk kami terus dapat melangkah. Berkati Ibu Gembala, berkati setiap pengurus, aktivis, berkati setiap jemaatmu untuk terus melekat, untuk terus bergantung, berharap, dan berserah kepada pimpinanmu ya Roh Kudus. Bukan sebagai lip service, tetapi sebagai satu fakta bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa di tengah pelayanan dan hidup ini. Terima kasih. Sampai di akhir bulan Mei ini, minggu terakhir ini kami ada. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Terima kasih untuk 1 tahun juga Engkau memberikan kehidupan bagi Ibu Gembala kami depan dalam minggu yang lalu. Kiranya kasih-Mu terus nyata sebagai ibu, sebagai oma, sebagai mertua, besan. Tuhan, Engkau memberkati, lebih lagi sebagai Ibu Gembala, untuk terus mempunyai hati yang melekat, erat bersandar kepada Tuhan, dan tetap berpegang kepada Tuhan menjadi kekuatan, menjadi teladan bagi anak cucu, menantu. Melihat dalam hidup ini, Tuhan Yesus adalah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami di siang hari ini sampai kepada Engkau datang kembali untuk tetap melekat kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Amin. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangan. Luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sony. Biarlah firman Tuhan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi gaya hidup dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Dan percayalah,
ketika kita semakin melekat dalam firman Tuhan, Roh Kudus yang tetap akan ada dalam kehidupan kita sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman seperti biasa, tanggal 2 Juni adalah minggu pertama di awal bulan Juni. Persiapkan diri kita untuk ikut dalam ibadah Raya hari Minggu disertai dengan perjamuan kudus. Sebelumnya di hari Sabtu tanggal 1 Juni seperti biasa kita ada 2 pagi. Ya, sempatkan hati kita, diri kita untuk datang, untuk dibekali oleh sharing firman Tuhan supaya semakin hari di awal bulan kita dibekali oleh kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Ya, kita sharing, saling mendoakan, saling berbagi kesaksian. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberi. Tugas boleh maju ke depan. Pak Rinas boleh pimpin dalam doa persembahan. Oke, sebelum memberi doa. Terima kasih Roh Kudus. Kami dicerahkan bahwa Roh Kudus itu penghibur, penolong, pendoa bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Padahal ada Roh Kudus yang membantu, Roh Kudus menghibur, menolong, Roh Kudus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan hambamu Tuhan. Kau pakai terus, makin hari makin dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi tempat ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Mari Roh Kudus ajar kami Tuhan, untuk tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan doa kami Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, apa yang mereka tabur, apa yang kamu beri, Tuhan akan mengganti, membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami masih memberi dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bersyukur selalu pada Tuhan. Kalau kita bisa memberi sampai hari ini. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, tolongan kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biarpun bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung kita bangkit berdiri, nanti Pak Kris mungkin dalam doa penutup. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lama. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lama. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita diberkati ya saudara. Sekali lagi saya punya satu kesimpulan yang kemarin juga saya katakan, bahwa Roh Kuduslah yang membuat sesuatu yang disebut turning point, titik perubahan dalam hidup. Karena ini dikatakan yang Roh Kuduslah yang akan mengajarkan dan mengingatkan akan semua yang telah Aku ajarkan. Kita boleh belajar apapun juga teologi, kalau Roh Kudus belum mengubah, kita tidak akan menjadi orang yang percaya. Amin ya. Jadi saya juga senang saya baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayat yang kelimanya bagus banget. Roh itu berasal dari dunia, maka hanya membicarakan hal-hal duniawi dan orang dunia mendengarkannya. Kita tahu sekarang banyak khotbah-khotbah yang sifatnya itu hanya ngomong masalah berkat, rezeki, mujizat, tidak pernah ngomong tentang keselamatan, tapi gereja itu banyak sekali yang senang. Ini juga sesuatu bahwa roh
bukan Roh Kuduslah yang memimpin. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, sekali lagi kita akan menjadi gereja yang benar-benar ingin mendengarkan dan melakukan kebenaran. Terima kasih Pak Sony. Ya, kami sama dia sejak hari Kamis, hari Rabu ya. Dia batuk waktu itu. Gara-gara dia saya nggak bisa tidur 2 hari itu. Oke, ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kembali Engkau meneguhkan, mengingatkan kami bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang terus membuat kami bertobat, yang terus membuat kami sadar siapa diri kami, akan dosa dan kelemahan kami, dan Roh yang terus memimpin kami untuk belajar taat kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Arisyon di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, dimanapun Tuhan mengutus dia. Biarlah kebenaran Allah, kuasa Roh Kudus yang benar, boleh memberkati setiap orang yang mendengarkan dan percaya pada Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kau memberkati setiap kami, agar kami semakin teguh dan semakin taat dan semakin kuat di dalam kami melayani Engkau melalui gereja di tempat ini ya Bapak. Kau memberkati Ibu Gembala dengan seluruh keluarga besarnya di dalam anugerah-Mu, di dalam penyertaan dan berkat-berkat yang Kau memberikan kekuatan untuk terus melayani. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sebentar fellowship kami. Jika kami ada makanan dan minuman, itu datangnya dari Engkau melalui anak-anak-Mu. Berkatilah itu menjadi kekuatan, dan Engkau memberkati setiap tangan yang sudah terulur untuk berkat itu. Bapa, kami akan pulang. Kami akan kembali beribadah di dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam penyertaan-Mu. Dan kami mohon Engkau menyatakan diri, Engkau terus menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, beribadahlah dalam kehidupan-Mu, oleh karena Engkau membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang dinyatakan dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dengan sempurna akan menyertai kita dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,